COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Ulang. COVID-19 saat ini sudah menjadi sebuah gejala lainnya yang pernah dialami. Lalu bagaimana cara mengisi suara untuk konten-konten YouTube? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Mulai terkenal di Wuhan, Tiongkok. Ulang. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Mulai terkenal di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2029. Nah, dia. Assalamualaikum, hai, kembali bersama Inspirasi Dul. Kali ini saya ingin berbagi cerita seputar bagaimana cara mengisi suara untuk konten video. Apakah itu untuk video profil perusahaan, profil tokoh, kemudian iklan, program TV, atau apa sajalah. Nah, saat ini saya sedang mengisi sebuah konten video yang berisi kampanye penanganan COVID-19. Isinya itu bagaimana COVID itu bahaya sekali buat kesehatan, kemudian bagaimana antisipasinya, bagaimana cara mencegahnya, apa perilaku yang harus kita lakukan untuk menghadapi COVID. Jadi video ini adalah milik sebuah institusi lah. Jadi saya dapat order untuk isi suara. Jadi kegiatan isi suara itu bagi saya sangat menyenangkan, punya tantangan tersendiri, dan kalau videonya bagus, kemudian kita isi suaranya juga oke, kita ikut ngerasa puas. Nah, untuk konten YouTube, hampir semua video di channel Inspirasi Dul saya gunakan suara cak-cak lagi. Nah, hampir semua video di konten YouTube Inspirasi Dul saya pakai isi suara saya, atau voice over, atau dubbingan ya. Karena saya merasa dengan begitu penonton bisa lebih mudah mencerna, mudah menyimak, terus juga apa yang kita maksud bisa sampailah kayak begitu. Dengan isi suara yang bagus, kemudian kualitasnya juga oke, itu berkesempatan video kita lebih enak ditonton, lebih asik didengar. Kemudian juga pesannya bisa juga masuk. Nah, lalu bagaimana cara mengisi suara untuk konten-konten YouTube? Kalau saya pribadi, yang pertama saya lakukan adalah menyiapkan storyboard atau naskah dengan menggunakan bahasa tutur. Jadi mudah membacanya, dengan harapan mudah juga diterima atau dicerna oleh penonton kita. Kemudian kita membaca naskah yang sudah kita buat di storyboard itu dengan gaya bicara ya, bukan dengan gaya baca. Ini beda. Gaya baca dengan gaya bicara itu beda. Nah, setelah itu biasanya saya akan melakukan editing voice over secara singkat, karena pasti kita punya banyak kesalahan ya. Karena ada salah nyebut, ada salah intonasi, ada salah ucap, nyebut mau ucap sama ya. Pokoknya kita edit semuanya. Selanjutnya saya akan melakukan editing video dan audio, disesuaikan antara narasi dengan gambar video ya. Misalnya banyak orang di jalan. Nah, pasti isi videonya adalah orang-orang di jalan, lagi berkumpul, lagi jalan, lagi rame kayak begitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya menambahkan teks di video untuk menyempurnakan video yang kita buat. Kita juga boleh menambahkan background berupa musik atau lagu atau sound effect. Tapi untuk konten YouTube kita harus berhati-hati karena ini menyangkut dengan copyright. Kalaupun kita nggak nambahin background, kita tetap bisa menggunakan natural sound, suara asli dari video yang kita bikin ya saat kita melakukan recording. Misalnya suara alam, suara keramaian, suara orang, suara mobil, dan lain sebagainya yang memang nempel di video kita.
Menjadi dubber atau voice over itu bagi saya sangat menantang sekaligus menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kita bisa melihat hasil video, kalau itu bagus kita ikut puas, kemudian juga ada duitnya tentu saja. Nah buat Anda yang mungkin butuh pengisi suara untuk konten video Anda boleh, untuk profil perusahaan oke, untuk profil tokoh juga nggak apa-apa, untuk iklan hayu, untuk film dokumenter juga nggak apa-apa. Gampang kok caranya, tinggal kirim naskahnya ke WA atau ke email, kemudian saya isi suaranya, kemudian saya kirim melalui email lagi. Udah gitu transfer, kan gampang. Oke, ini dia hasilnya, video kampanye COVID-19 dari sebuah institusi yang menggunakan jasa isi suara saya. Dengan kerendahan hati, ini dia hasilnya. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Mulai terkenal di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, COVID-19 saat ini sudah menjadi sebuah pandemi di banyak negara di seluruh dunia. Gejala yang paling umum adalah demam, batuk kering, serta rasa lelah. Gejala lainnya yang pernah dialami beberapa pasien adalah rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, hingga hilang indera rasa atau penciuman. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 11 September 2020, COVID-19 sudah menyerang 28.176.532 orang di seluruh dunia. Hampir 990.679 orang meregang nyawa akibat COVID-19. Angka yang sungguh sangat menakutkan. Mencegah penyebaran COVID-19 ini sangatlah mudah. Mencuci tangan Anda secara rutin dengan sabun dan air yang mengalir. Menjaga jarak aman. Selalu menggunakan masker. Jangan menyentuh area mata, hidung, atau mulut. Serta saat batuk dan bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan atau tisu. Sudah seharusnya saat ini seluruh masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat demi mencegah penyebaran COVID-19 di sekitar kita. Bagaimana COVID-19 menyerang tubuh kita? Virus corona memasuki tubuh melalui mata, hidung, dan mulut. Virus kemudian menempel di sel hidung, tenggorokan, dan pembuluh halus di paru-paru. Di dalam paru-paru, virus mereplikasi diri, memperbanyak jumlahnya, hingga menyebabkan gangguan pernafasan seperti batuk dan sesak nafas. Jumlah virus yang terus meningkat di dalam paru-paru merusak pembuluh darah dan menimbulkan penyumbatan. Jika alveoli rusak atau tersumbat, bisa memicu pneumonia. Pasien yang kesulitan bernafas harus diberikan bantuan oksigen karena paru-parunya tersumbat dan penuh cairan. Di Republik ini, sudah 8.544 orang meninggal dunia karena COVID-19. Jumlah ini akan terus bertambah jika masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Heru Novianto SIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu. Saya Kolonel Infantri Lukman Arif, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Megantara, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat. Menghimbau kepada masyarakat Mematuhi protokol kesehatan sebagai langkah memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Patuhi 4M. 1. memakai masker dimanapun dan kemanapun. Mencuci tangan, menjaga jarak. Menjauhi atau menghindari kerumunan orang banyak. Pastikan diri kita melakukan 4 hal tersebut. Dan jangan segan-segan untuk mengingatkan orang di sekitar kita untuk menerapkan hal yang sama. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kita setiap saat selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jaga diri kita.
jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita. ayo cegah penyebaran virus COVID-19. Salam sehat Indonesia.